Ya dulu ada sriwing-sriwing gitulah masalah peruangan. Wah, paling ya kandang banyak, ayamnya banyak paling dari utang bank, dari rentenir gitu. Ya tapi aslinya ya ada utang tapi kan nggak sesuai yang mereka pikirkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Budi Praetno. Asal saya dari Desa Arjodowo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Selamat datang di kandang kami yang sederhana ini. Saya akan memberi tip-tip biar ayamnya sehat, bertelurnya maksimal, dan untuk pemula yang mau belajar bisa mengikuti tip-tip ini. Sedikit saya memberikan pengalaman saya dalam beternak ayam ini, ayam petelur. Awalnya dari 500 hingga 1.500-an. Alhamdulillah. Awal mula saya beternak itu saya dulu kerjanya ojol di ibu kota. Terus saya beralih ke ternak ini karena keluarga saya sudah ada yang beternak ayam dulu, jadi saya mengikuti jejak-jejak yang sudah berkembang. Saya mulai beternak tahun 2019. Awal mula ayam saya 500 ekor. Dulu saya pertama-tama dari ngojol ke peternak, saya uangnya itu dari pinjam bank dari 100 juta, bertambah tahun utangnya bertambah lagi, tapi ayamnya bertambah. Langkah-langkah pertama untuk membuat peternak ayam, pertama siapkan lahan, dan terus lahannya kalau bisa punya sendiri, kalau nggak punya bisa sewa per tahun. Per 10 tahun itu 5 juta per 10 tahun. Kalau tidak punya lahan sendiri, kita bisa sewa dari tetangga, mungkin saudara. Kalau sewanya itu per tahunan, mungkin kita bisa ambil 5 tahun atau 10 tahun. Kalau syarat utama bikin kandang ayam itu dari segi suhu itu harus dingin lah, tapi jangan panas. Kalau panas nanti ayamnya stres. Kalau jarak pemukiman dari kandang ayam itu 100 meter lah dari permukiman masyarakat biar kotorannya nggak bau. Langkah berikutnya untuk membuat kandang, kita siapkan budget, sama mungkin kalau kita pakai kayu, kita pakai kayu. Kalau kita mau pakai besi ya kita beli besinya. Kalau keuntungannya hematnya hemat kayu, tapi kalau kualitasnya lama besi. Kalau dulu kita 500 ekor itu budgetnya sekitaran 70 juta. Kalau kita lahannya punya sendiri, itu sudah sama ayam. Kalau kita mau syarat usaha itu kita, kalau yang belum bisa, kita beli yang udah jadi, mungkin dari umur 13 minggu atau 16 minggu. Kalau kita piara dari kecil kan kita ilmunya belum memadai, belum mengerti gitu. Kalau umur 16 kan kita sudah besar, tinggal kita menikmati, kita kasih makan, jaga kesehatan ayam biar maksimal bertelur. Kalau masa telur itu ayam itu sekitaran normal, kalau normal itu 2 tahun, bisa lebih kalau kita merawatnya sesuai standar, maksudnya sesuai kebutuhan ayam gitu, bisa lebih, bisa 22 bulan, bisa 2 tahun. Kalau pakannya kita bikin ngaduk sendiri. Kalau bahan-bahannya kita ada jagung, konsentrat, ada katul, ada lagi bahannya itu bahan jadi, nanti kita campur jadi satu. Kalau pakan tiap hari kita makannya sekitar 180 kilo per hari per 1.500. Kalau diuangkan ya sekitaran 1.400.000-an untuk 1.500 ayam. Kalau dari pakan yang pertama habis berapa, 180 kilo, kita saat
kita harus menghasilkan telur sekitaran 9 peti atau 10 peti per hari. Kalau keuntungan per hari, kalau untuk saat ini mungkin ya 150-an per hari, tergantung pakan kan, pakan surut naik gitu. Kalau kesahnya di pakan itu jagungnya susah. Kalau jagung susah ya kadang kalau jagung sudah ada, katulnya susah. Kalau konsentrat kan udah harga pabrik, jadi kita ngikuti aja. Kalau yang kita beli yang udah jadi, yang persak udah jadi itu tinggal kasih makan, itu harganya itu beda, sama kualitas telurnya itu beda. Yang lebih baik ya kita nyampur sendiri tapi komposisinya pas. Kalau komposisinya saya belum begitu hafal. Kalau untuk perawatan ya standar, kita pencegahan, ada pengobatan ya. Pertama pencegahan dulu, rutin itu ya obatnya, obat poli, pencernaan. Kalau kendala-kendala yang harus diamati harus banget itu ini masalah tentang air yang diminumkan sama si ayam itu harus istilahnya bersih lah. Kalau kita agak ragu kita kasih kaporit, soalnya masalah dari air itu bisa penyakitnya itu macam-macam ya masuk, ada coli, ada CRD, ada ID, macam-macam, pokoknya banyak sekali permasalahan dari faktor air itu. Kalau masalah balik modalnya itu kita mainnya nggak balik modal, tapi setiap tahun bertambah populasi, hutang sedikit, populasi tambah banyak. Kalau kita masalah keuangannya kita pinjam bank, tapi kalau masalah kita uang pribadi kita sendiri ya sama aja, masalah populasi. Semakin banyak populasi, semakin keuntungan kita akan membanyak gitu. Dengan kapasitas 1.500 tapi penghasilan kita 150.000 per hari, itu sebenarnya rugi untuk peternak seperti kita yang kecil-kecil. Tapi ya kita mengikuti aja. Biasanya kalau harga pakan tiap minggu atau mungkin hari bisa berubah-ubah. Dari pertama dari jagungnya, pekatulnya. Kalau mungkin untuk biar peternak-peternak kecil bisa mendapatkan untung yang istilahnya lebih banyak sedikit, mungkin harga jagungnya itu dimaksimalkan lah, jangan harga sekarang untuk saat ini yang diperjualbelikan, harganya sangat mencekik peternak kecil gitu. Kalau peternak berbeda, kalau peternak yang udah besar-besar kan mereka mungkin sudah ada gudang jagung sendiri, katul sendiri, mereka tinggal ngasih ke ayam. Oh, kalau pengalaman di dunia perayaman perunggasan ini, mungkin kalau dari masyarakat mungkin masalah bau, padahal kita sudah jauh tapi tetap bau. Kalau masalah kotoran ya kita semaksimal mungkin kita bersihkan 1 minggu sekali biar kita nggak bau. Ya dulu ada sriwing gitulah, masalah peruangan. Wah, paling ya kandang banyak, ayamnya banyak, paling dari utang bank, dari rentenir gitu. Ya tapi aslinya ya ada utang tapi kan nggak sesuai yang mereka pikirkan gitu. Kalau tip buat pemula biar nggak salah langkah ya mungkin ada orang yang sudah mempiara mungkin bisa bertanya-tanya masalah, soalnya bibit sangat mempengaruhi produktivitas ayam petelur, sehat apa enggaknya. Mungkin bisa bertanya-tanya sama yang sudah senior sama mungkin ya terdekat dari rumah, mungkin teman, saudara. Mungkin bisa main ke sini, nanti bisa ngobrol sama Mas Banset, ada di bawah sana. Ya kita ngopi-ngopi bersama, bikin mie.
rebus telur. Kenapa saya kok bisa bertahan sampai sekarang? Ya gimana ya caranya itu? Ya penting masalah kesehatan sama produktivitas ayamnya, telurnya itu lancar, semaksimal mungkin lah turunkan harga jagung itu. Kalau harapan saya mungkin dari segi pakan, mungkin pemerintah bisa membantu, bisa mengeluarkan impor jagungnya biar peternak kecil ini bisa sedikit bernafas lega lah istilahnya. Kalau yang dibandingkan harga sekarang sangat mencekik untuk kalangan peternak kecil seperti saya ini. Sekian dari saya, mungkin bisa bermanfaat untuk pemula ayam petelur. Kalau sama senior mungkin kalau ada salah ya mohon maaf banyak-banyaknya. Untuk pemula ya bisa bertanya-tanya lagi sama yang sudah senior. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.